Apa susahnya jadi pramugari? 1000 wanita cantik datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan staf. Singkirkan orang yang terlalu gemuk, terlalu kurus dan terlalu tinggi. Hanya tersisa 15 orang. Ini hanyalah prakualifikasi sederhana. Kursus pelatihan berikutnya adalah kursus wajib untuk menjadi pramugari. Setelah bangun, loncat katak 500 kali. Mereka harus memakai kamus tebal di kepala mereka dan pergi ke catwalk. Jika buku jatuh, itu akan didiskualifikasi. Yang terpenting saat lelah sampai berkeringat. Bahkan tidak dapat memiliki bau badan. Berputar-putar selama 10 menit. Tidak boleh pusing. Sasa tidak bisa tahan. Lari ke toilet, muntah. Tapi akhirnya lolos babak kualifikasi. Masuk ke tahap latihan selanjutnya. Selama periode ini, setiap pramugari akan mendapatkan 20 poin. Jika semua poin dikurangi, harus pergi dari sini. Tapi hanya pada hari pertama. Sasa terlambat karena dia lupa menyetel alarm. 10 poin dikurangi. Bahkan membuat semua orang berenang 20 putaran bersamanya. Membuat semua orang membencinya. Jadi selama latihan pertempuran yang sebenarnya, rekan kerja bertindak sebagai penumpang. Selalu menimbulkan masalah baginya. Terakhir dari yang terakhir. 1000 peserta. Hanya menyimpan 7 orang. Sasa hanya memiliki 3 poin tersisa. Juga berhasil memasuki masa percobaan pramugari. Dia memakai kaos kaki hitam. Memakai sepatu hak tinggi 20 cm. Mengenakan seragam pramugari yang cantik. Akhirnya hari penerbangan pertama telah tiba. Tunggu. Mengapa satu orang hilang? Penerbangan pertama tapi terlambat. Sekarang Sasa sangat panik. Sangat sulit untuk menjadi pramugari. Tidak bisa dipecat pada hari pertama. Dia buru-buru memakai seragamnya. Memakai kartu karyawan. Berangkat ke bandara, dia khawatir dan bergegas lari. Apa yang sedang kamu lakukan? Sasa tidak memperhatikannya. Di dalam kepalanya, dia hanya pikir dia tidak mungkin terlambat. Dia akhirnya berhasil tepat waktu. Tetapi menemukan pekerjaan ini benar-benar menjengkelkan. Bukankah pramugari hanya membutuhkan cantik? Mengapa rasanya menjadi seorang ibu? Dia harus berurusan dengan masalah kecil setiap hari. Pramugari cepat. Tolong tunggu sebentar. Iya, Sasa hampir tidak bisa tahan lagi. Saat membawa minuman datang, dia juga bertemu dengan 2 pria yang berdebat. Seorang yang menjunjung tinggi etika profesional seperti Sasa melangkah maju untuk campur tangan. Tubuhnya bahkan ditumpahkan penuh kopi. Kamu bodoh, kamu bodoh. Keduamu bodoh. Tidak hanya penumpang, tetapi semua orang di pesawat kaget juga. Sejauh ini, belum ada pramugari yang berani mengumpat langsung pada penumpang. Jadi baru saja turun dari pesawat, Sasa dipanggil ke kantor. Dimarahi seperti tamparan oleh para pemimpin. Keluhan penumpang adalah penghinaan terbesar bagi staf maskapai. Sasa menulis kritik diri sebanyak 20.000 kata. Dia banyak mengalami dan dia juga lebih bijaksana. Sasa telah belajar kesabaran. Bertemu penumpang yang ceroboh. Juga senang melayani mereka. Kelas ekonomi di depan. Siapa sangka, ketika dia melihat dari dekat tiket pesawat orang ini. Waduh, tiket kelas bisnis. Malu memang. Sasa takut dikeluhkan. Dia hanya terus-menerus tersenyum. Tanpa diduga, orang itu tidak memperhatikannya. Saya tidak makan. Saya tidak minum. Saya ingin mengeluh. Sasa sangat marah. Menggertakkan gigi dan meninju udara. Tanpa diduga, masalah sebelumnya masih belum terselesaikan. Bertemu dengan seorang penumpang yang tidak mematikan telepon. Demi keselamatan Anda dan penumpang lainnya, tolong matikan ponsel ya. Saya tidak mematikan. Tidak bisa tahan lagi. Sasa meraih kerahnya. Memutuskan untuk menyelesaikan dengan tinju. Tapi itu semua ada di pikirannya. Dia diam-diam memikir dia tidak melanggar hukum. Bajingan Anda.
Menyuruh Anda mematikan ponsel Anda tapi Anda tidak mematikannya. Setelah itu, Sasa masih harus tersenyum. Tanpa diduga, pada saat ini, seorang penumpang tiba-tiba terkena serangan jantung. Jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Kepala pramugari melihat itu. Buru-buru memanggil pramugari lainnya. 3 orang ditugaskan dengan jelas. Mulai melakukan pertolongan pertama untuk pelanggan. Tanpa diduga, sudah waktunya untuk CPR. Rekan di sebelahnya ragu untuk menundukkan kepala. Nyawa manusia yang penting. Sasa tidak peduli apapun. Dorong rekan kerjanya. Menunduk kepalanya untuk pernapasan buatan. Setelah beberapa kali, penumpang lolos dari bahaya. Pada akhirnya, dia tidak berkorban dengan sia-sia. Sasa berlari ke toilet dan mulai muntah. Pada saat ini, kepala pramugari tiba-tiba datang. Melepaskan tag nama stafnya. Sejak kini, Anda bukan lagi trainee. Anda telah menjadi pramugari resmi. Mengandalkan usahanya sendiri. Sasa akhirnya memenuhi mimpinya. Menjadi pramugari yang berkualitas. Sekarang dia mengerti. Tidak ada yang sulit. Jika Anda tidak bisa melakukannya sekarang, jadi mungkin Anda belum mempersiapkannya dengan baik. Ketika Anda berubah menjadi kupu-kupu, dan sudah siap dengan baik. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk terbang.